Presiden Joko Widodo mengaku tidak kaget atas ditetapkannya sejumlah pejabat Kementerian Perdagangan oleh Polda Metro Jaya sebagai tersangka dugaan suap perizinan bongkar muat atau dwelling time. Saat meninjau Pelabuhan Tanjung Priok tanggal 17 Juni lalu, Presiden sudah memerintahkan Kementerian Perdagangan mempercepat proses bongkar muat kontainer. Menurutnya, dwelling time di sejumlah pelabuhan Indonesia terlalu lama dan rentan menimbulkan biaya tinggi. Wow. The Tanjung Priok Port Authority. Sudah 6 bulan yang lalu, saya berikan perintah pada Menko dan Menteri untuk memperbaiki dwelling time di 5 pelabuhan kita. Yang pertama, selesaikan dulu Tanjung Priok. Itu perintah sudah 6 bulan yang lalu. Dirapatkan mungkin 2-3 kali. Kemudian berapa bulan yang lalu? 2 bulan yang lalu. Saya cek langsung di lapangan mendadak. Kondisinya seperti apa? Proses itu kita aja terus. Ya kan? Saya saat itu memang melihat sebuah perjalanan yang tidak ada progres. Sehingga saya marah. Dan juga yang disajikan pada saya itu hanya saji-sajian. Ya, oleh sebab itu saya sampaikan, hati-hati akan saya copot. Saya sampaikan kan, entah yang di lapangan, entah dirjennya, entah menterinya akan saya copot kalau keadaan seperti itu terus. Setelah saya sampaikan itu, saya balik, kok tidak ada reaksi apa-apa. Ya mestinya saya perintah untuk apa? Saya perintah Polri untuk melihat kondisinya seperti apa sebenarnya di lapangan. Apakah sesuai seperti yang ada di pikiran saya dan betul. Ternyata ya hasilnya. Anda menyaksikan News Update pukul 16, saya Kevin Egan. Presiden Joko Widodo menghadiri acara penutupan Musyawarah Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia hari ini. Dalam kesempatan ini, Presiden mengungkapkan upaya pemerintah untuk membangun waduk dan embung hampir di seluruh wilayah guna mengatasi kekeringan. Selain Presiden, acara ini juga dihadiri oleh pimpinan MPR Zulkifli Hasan. Dalam kesempatan ini, Presiden juga menyempatkan untuk mengunjungi stand-stand untuk mengetahui keunggulan produk tani Indonesia. Sementara itu, guna mengatasi kekeringan yang melanda, pemerintah berupaya untuk membangun dan mengoptimalkan waduk serta embung di seluruh wilayah seperti di Waduk Jati Gede dan pembangunan embung di NTT. Waduk, embung, itu sudah banyak sekali embung yang mau ribuan embung yang mau kita bangun. Mulai tahun depan, tahun ini sudah, tahun depan betul-betul ribuan, banyak sekali. Embung hanya 1 hektar, 2 hektar, kecil-kecil tapi di semua tempat. Karena kuncinya memang kekeringan seperti ini harus ada tampungan air. Ya, seperti tadi saya sampaikan, di NTT berpuluh-puluh tahun kalau tidak kuncinya tidak kita siapkan, kuncinya apa ya air. Air itu di mana? Ya dibuatin waduk, dibuatin embung, dibuatin irigasi. Kalau enggak itu mau nanam apa? Kuncinya di situ. Kenaikan produksi itu ada kalau kita bisa memperbanyak waduk, memperbanyak embung, memperbaiki irigasi menuju ke sawah, ke perkebunan. Presiden Joko Widodo meminta pemilihan kepala daerah serentak 2015 sesuai jadwal pada Desember nanti. Pilkada di sejumlah daerah terancam mundur karena hanya diikuti satu pasangan calon. Ia juga menghimbau agar berhati-hati bersikap jangan sampai calon tunggal dijadikan modus untuk membuat proses demokrasi tidak sehat. Pilkada serentak memang masih ada 12 yang Masih ada calon tunggal. calonnya tunggal, tetapi dari
pendekatan yang kita lihat di daerah memang lebih banyak sisi, ada juga yang banyak ada sisi kekurangan sisi administrasi, sehingga calon-calon yang ada tidak bisa ikut. Oleh sebab itu, dengan diundurkannya menjadi sampai tanggal 3 Agustus, kita harapkan paling tidak. Presiden Joko Widodo mengaku tidak kaget atas ditetapkannya sejumlah pejabat Kementerian Perdagangan oleh Polda Metro Jaya sebagai tersangka dugaan suap perizinan bongkar muat atau dwelling time. Saat meninjau Pelabuhan Tanjung Priok tanggal 17 Juni lalu, Presiden sudah memerintahkan Kementerian Perdagangan mempercepat proses bongkar muat kontainer. Menurutnya, dwelling time di sejumlah pelabuhan Indonesia terlalu lama dan rentan menimbulkan biaya tinggi. Wow. The Tanjung Priok Port Authority. Sudah 6 bulan yang lalu, saya berikan perintah pada Menko dan Menteri untuk memperbaiki dwelling time di 5 pelabuhan kita. Yang pertama, selesaikan dulu Tanjung Priok. Itu perintah sudah 6 bulan yang lalu. Dirapatkan mungkin 2-3 kali. Kemudian berapa bulan yang lalu? 2 bulan yang lalu. Saya cek langsung di lapangan mendadak. Kondisinya seperti apa? Proses itu kita jadi terus. Ya kan? Saya saat itu memang melihat sebuah perjalanan yang tidak ada progres. Sehingga saya marah. Dan juga yang disajikan pada saya itu hanya saji-sajian. Ya, oleh sebab itu saya sampaikan, hati-hati, akan saya copot. Saya sampaikan kan, entah yang di lapangan, entah dirjennya, entah menterinya, akan kita copot kalau keadaan seperti ini terus. Setelah saya sampaikan itu, saya balik, kok tidak ada reaksi apa-apa. Ya mestinya saya perintah untuk apa? Saya perintah Polri untuk melihat kondisinya seperti apa sebenarnya di lapangan. Apakah sesuai seperti yang ada di pikiran saya, dan betul. Ternyata ya itu hasilnya. Presiden Joko Widodo mengakhiri kunjungan kerja di Semarang, Jawa Tengah dengan membagikan Kartu Keluarga Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera, KIS, KIP, dan KKS dibagikan Presiden kepada ribuan warga pesisir kota Semarang. Di sela-sela pembagian, Presiden Jokowi berdialog dengan warga, berpesan agar warga mengalokasikan dana KIS, KIP, dan KKS sesuai fungsi dan tidak konsumtif. Selama dialog, Presiden juga mengajukan sejumlah pertanyaan bagi warga yang mampu menjawab, diberi hadiah yakni 1 unit sepeda. Ungu, hijau, dan merah. Ya. Beli buku, beli seragam, beli sepatu, beli tas. Tapi jangan sampai ada yang dipakai untuk beli pulsa. Pulsa saya pun nggak boleh. Nanti kalau ketahuan kartunya cabut. Setuju enggak? Nggih, tinggi sekolah kok nggak tuku handphone. Senang sekali. Terus? Dapat ini dari Pak Jokowi, terima kasih banyak. Membantu nggak, Bu? Ya, Membantu? membantu rumah tangga. Iya. Iya, Pak. Kan ini juga baru pertama dapat. Jadi buat beri keperluan sekolah, buat beli tas, buat beli buku. Cukup membantu.